Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji bersama sifat Allah Al-Adlu, yakni Allah Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Adil di sisi manusia adalah sama rata antara yang satu dan yang lain, diberi sesuatu yang sama rata. Tidak memperdulikan meskipun di dalam sesuatu orang yang dibagikan sesuatu itu keluarganya berbeda-beda. Ada yang anaknya satu, ada yang anaknya dua, ada yang anaknya tiga, ada yang anaknya empat, ada yang anaknya lima, ada yang anaknya 6, semuanya diberikan yang sama. Itulah keadilan di sisi manusia. Sedangkan keadilan di sisi Allah adalah bila menurut manusia, bila keadilan di sisi manusia seumpama Allah menciptakan hanya para malaikat saja, yang mana para malaikat itu selalu berzikir kepada Allah, selalu mengabdi kepada Allah. Jadi keadilan di sisi manusia itu adalah Allah lebih baik menciptakan malaikat saja. Seperti halnya malaikat sewaktu protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa bukan kami saja para malaikat yang diutus menjadi khalifah di bumi ini? Kok Anda akan menciptakan para khalifah berupa manusia yang sifat manusia itu sukanya gemar bertumpahan darah?" Malaikat mengajukan diri sebagai khalifah Allah. Ini menurut manusia itu adil, menurut manusia. Akan tetapi di sisi Allah keadilan itu bukan sama rata. Bahkan keadilan di sisi Allah itu amatlah berbeda. Allah menciptakan malaikat, juga menciptakan iblis dan setan. Inilah keadilan di sisi Allah. Inilah kesempurnaan Allah. Bila Allah menciptakan hal golongan kanan, Allah pun juga menciptakan hal golongan kiri. Inilah keadilan dan kesempurnaan Allah. Allah menciptakan anugerah dan Allah pula yang menciptakan bencana. Inilah juga keadilan dan kesempurnaan Allah. Allah menciptakan ketaatan dan pula Allah menciptakan kemaksiatan. Ini pun juga keadilan dan kesempurnaan di sisi Allah.
Allah menciptakan kehidupan manusia dan Allah menciptakan kematian manusia. Ini juga keadilan dan kesempurnaan di sisi Allah. Allah menciptakan orang yang pandai dan Allah menciptakan orang yang bodoh. Ini juga keadilan Allah. Jadi keadilan di sisi Allah itu tidak sama, bukan hal yang sama. Jadi keadilan di sisi Allah itu hal yang berbeda. Ada tinggi dan rendah. Itulah keadilan Allah. Ada min dan plus. Itulah keadilan Allah. Ada normal dan tidak normal. Itu juga keadilan Allah. Ada taat dan ada maksiat. Itu juga kesempurnaan Allah. Pada intinya di dalam perbedaan itu adalah hanya untuk menguji manusia, hanya untuk menguji hati manusia. Bagaimanakah caranya supaya hati manusia itu sampai kepada Tuhannya, melewati what siratal mustaqim yang ada pada hal yang berbeda itu. Contoh keadilan juga seperti ini di sisi manusia. Seumpama kita punya ayam 10 ekor, kitalah sebagai pemiliknya. Ketika kita memberi makanan kepada ayam-ayam itu, itulah keadilan di sisi manusia. Pada suatu saat saya membutuhkan biaya untuk tasyakuran, akan tetapi saya tidak punya uang. Ini ilustrasinya. Lalu 5 ayam saya jual untuk beli beras, untuk beli perbekalan biaya untuk tasyakuran itu. Tinggal 5 ayam, yang 3 saya sembelih, saya potong untuk selamatan itu, untuk tasyakuran itu, untuk ikannya. Dan yang 2 ekor saya pelihara agar nanti beranak pinak lagi. Hal seperti inilah keadilan bagi diri manusia itu. Karena kalau dijual semua, nanti tidak ada ayam lagi yang untuk dipelihara. Jika dipotong semua, kita tidak bisa membeli barang-barang yang lain. Bila dipelihara semua, kita tidak bisa tasyakuran. Di sisi keayaman, di sisi ayamnya, hukum ayamnya, saya sebagai pemilik ayam pasti divonis tidak adil bagi ayamnya. Masa ada yang 5 ayam dijual, yang 3 ayam dipotong, dan yang 2 dipelihara? Ini kan tidak adil, kata hukum ayam. Akan tetapi bagi hukum pemilik ayam, inilah keadilan. Tapi bagi ayam-ayam tidak adil. Sama halnya bagi manusia. Ketika kita diuji dengan bencana, pasti hati kita berucap Allah tidak adil. Di sini, di daerah sini kita diberikan bencana, sementara di daerah lain tidak ada bencana. Ini kan tidak adil. Mestinya bila Allah itu adil, diberi bencana semua seluruh dunia. Itulah keadilan di sisi manusia. Dan keadilan di sisi manusia, mestinya seluruh manusia ini berbuat baik. Tidak ada yang bermaksiat. Ini keadilan di sisi manusia.
Tapi kenapa Allah menciptakan orang-orang yang buruk, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah? Ini pun juga kita menganggap Allah tidak adil karena memberlakukan manusia ciptaannya tidak sama. Namun di sisi Allah keadilan itu berbeda, yakni bukan hal yang sama. Contoh begini, bila Allah adil menurut versinya manusia, bila manusia menilai Allah keadilan seperti keadilan di sisi manusia, maka manusia tak akan ada di dunia ini. Bila Allah menciptakan hanya malaikat saja, maka Allah akan produksi malaikat sebanyak-banyaknya, tidak usah memproduksi setan. Jika manusia adil di sisi manusia, menurut manusia, maka Allah hanya menciptakan Nabi Adam saja, menciptakan laki-laki saja tanpa menciptakan perempuan. Jadi laki dan perempuan itulah keadilan Allah. Akan tetapi bila penilaian keadilan di sisi manusia, seharusnya Allah menciptakan laki-laki saja. Nah, jika Allah menciptakan laki-laki saja atau perempuan saja, manakah ada perkembangan manusia di atas muka bumi ini? Sama halnya menurut di sisi manusia keadilan, di sisi manusia mestinya Allah hanya menciptakan orang-orang yang baik-baik saja. Tapi kenapa Allah menciptakan orang buruk juga? Inilah keadilan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jika di sisi manusia keadilan itu semua manusia pasti seharusnya berbuat baik semua. Tapi di sisi Allah beda pemahaman al-adlu itu. Jadi kebaikan dan keburukan, laki dan perempuan, dosa dan pahala, taat dan maksiat, baik dan buruk, laki dan perempuan, malaikat dan setan, surga dan neraka, semuanya dicipta Allah. Itu tanda kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Maka dari itu keadilan di sisi Allah itu tidak sama halnya keadilan di sisi manusia. Contohnya begini lagi. Bila Allah hanya menciptakan kekayaan saja, maka semua orang di dunia ini kaya raya. Bila Allah tidak menciptakan orang miskin, maka orang yang kaya raya ini akan kebingungan. Akan kebingungan dengan kekayaannya. Bagaimana mungkin tidak bingung? Seumpama orang kaya ini akan membuat gudang-gudang perusahaannya. Jika tidak ada orang miskin, mana mungkin ada seorang tukang yang akan membangun gudang-gudangnya bila manusia semuanya kaya. Jadi pada intinya diciptakan juga orang miskin agar seimbang antara kehidupan si kaya dan miskin, saling terikat, saling terpaut dan saling membutuhkan di antara keduanya, di antara kaya dan miskin. Orang kaya butuh tenaga si miskin untuk membangun gudang-gudangnya, dan orang yang miskin membutuhkan rezeki, bayaran atau gaji kepada orang yang kaya. Inilah keadilan di sisi Allah. Jadi Allah Maha Adil di dalam seluruh penciptaannya. Contoh lagi, seumpama versi adil diterapkan Allah, versi keadilan
manusia diterapkan di sisi Allah, seumpama Allah menciptakan manusia satu kepala, mestinya kata manusia tidak adil, mestinya membuat dua kepala, jadi atas kepala, bawah kepala, tidak ada kakinya, mana mungkin bisa berjalan. Jadi Allah menciptakan yang berbeda, di atas kepala, di bawah kaki, agar bisa bekerja sama. Sama halnya dengan posisi si kaya dan si miskin tadi. Seumpama lagi ketika jika Allah hanya cinta kepada golongan kanan saja, mestinya penciptaan diri manusia kita, posisi mata kita ada di kanan semua. Jadi atas bawah posisi kanan, jadi sebelah kiri tidak ada matanya. Terus telinga ditaruh di kanan semua, di sebelah kiri tidak ada telinganya, polos. Terus tangan di badan ini, berhubung Allah suka dengan golongan kanan, maka Allah ciptakan dua tangan di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri Allah tidak menciptakan tangan. Dan bila Allah hanya cinta kepada golongan kanan, maka kaki Allah tidak menciptakan kaki di sebelah kanan, di sebelah kiri. Pasti Allah menciptakan di kaki di posisi kanan semua, sebelah kiri tak ada kakinya. Kira-kira geblak apa enggak manusianya kalau diciptakan di golongan kanan semua. Nah, inilah keadilan versi manusia. Tapi keadilan di sisi Allah itu adalah hal yang berbeda. Ada kanan dan kiri, ada miskin dan kaya, ada taat dan maksiat. Seluruhnya itu adalah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Seumpama Allah hanya menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, mana ada kehidupan di atas alam semesta ini. Seumpama Allah hanya menciptakan pahala saja, Allah tidak menciptakan dosa, mana ada keindahan di alam semesta ini. Jadi ketika manusia berbuat dosa, suatu saat manusia akan berbuat pahala. Jadi saling berganti posisi. Inilah yang dimaksud ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah kami selalu menyaksikanmu di dalam dua keadaan yang berbeda itu. Ketika kita diberi kekayaan atau anugerah di sisi Allah, kita selalu memandang dan menyaksikan Allah lah sebagai pemilik pencipta kekayaan itu. Kita tidak terlena di dalam kekayaan itu. Bila hati kita terlena di dalam kekayaan itu, maka pasti Allah kita tiadakan kekuasaannya di hati kita. Maka dari itu hati tetap menyaksikan Allah lah pengada, Allah lah pemilik kekayaan itu. Sama halnya ketika ada orang miskin, ketika kita diberi bencana, diberi kemiskinan, diberi kesempitan babakan rezeki, kita pun tidak boleh menyaksikan keadaan kepepet itu. Bila kita menyaksikan keadaan yang serba sulit itu, maka jatuhlah kita ke lembah neraka. Hati kita selalu gundah gulana, hati kita selalu sedih melihat nasib diri kita yang menyangka Allah tidak adil. Maka dari itu, dimanapun posisi kita, baik di dalam anugerah dan bencana, hati tetap tenang, hati tetap menyaksikan Allah lah yang menguasakan di dalamnya.
Jadi hati sudah bisa menembus, menerobos siapakah pencipta kedua keadaan itu. Hati tidak terlena memandang keadaannya, tapi hati bisa menembus, bisa menerobos siapa sih yang menciptakan dua keadaan itu. Nah, tanpa Allah maka keadilan takkan ada. Tanpa hidup maka keseimbangan takkan ada. Dengan hiduplah, dengan Allah lah keadilan itu ada. Maksudnya adil di sisi Allah itu apa? Ketika anugerah dan bencana menimpa kita, kita tetap menyaksikan Allah lah sebagai penciptanya. Inilah yang dimaksud adil itu. Ketika kita diperlakukan oleh Allah di dalam ketaatan secara syariat, secara pandangan manusia, dan ketika kita contohnya badan ini diperjalankan di dalam keadaan yang selalu mengerjakan ketaatan di sisi manusia, yakni sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dan ada pula yang diperjalankan ke dalam kemaksiatan di sisi syariat. Seperti ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak beribadah secara syariat kepada Allah. Sebagai hamba yang sudah mengenal Allah, maka hamba itu tidak memandang badan-badan yang taat secara syariat dan badan-badan yang bermaksiat secara syariat di sisi manusia. Akan tetapi bagi hamba yang sudah bermakrifat kepada Allah, maka sudah tiadalah manusianya. Jadi yang ada hanya Allah lah sebagai penyaksi taat dan maksiat. Jadi hambanya sudah tidak memandang syariat-syariat manusianya lagi. Yang dipandang hanyalah syariatullah. Mereka bisa berbuat ketaatan dan mereka bisa berbuat kemaksiatan. Itu semua karena ada yang maha adil di situ, yakni semua diperjalankan oleh hayatullah. Inilah keadilan di sisi Allah ketika manusia sudah kembali ke alam keabadiannya, ke alam kefanahannya, ke alam kegoibannya yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas seluruh manusia, yaitu al-adl itu sendiri, yang maha adil itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.